Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Anisi dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 6A. Saya akan mendemonstrasikan pembelajaran Visual Teaching terkait dengan materi cerpen dengan model pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik dan dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada. Siapa? Oh iya, Riko. Kenapa? Oh, sakit. Kalian sudah menjenguk? Ya, kita doakan semoga Riko cepat sembuh. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari materi terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Baik itu nilai apa saja kemarin? Ya, ada nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan lingkungan dalam cerita pendek tersebut. Jadi dalam cerita pendek itu terdapat nilai-nilai sosial, nilai pendidikan, nilai agama, dan juga lingkungan. Baik, untuk materi kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pada KD menganalisis unsur-unsur pembangun pada teks cerita pendek pada kumpulan buku teks cerita pendek. Materi cerpen kali ini yaitu dengan tujuan dan harapan semoga nanti anak-anak bisa menerapkan atau mengaplikasikan ketika kita membaca teks cerita pendek, kita bisa menentukan unsur-unsur teks cerita pendek dan juga struktur dari teks cerita pendek itu sendiri. Kemudian nanti semoga manfaat yang dapat kita rasakan dengan mempelajari struktur dan unsur dari teks cerita pendek ini, yaitu kita bisa memahami dan mengetahui apa itu unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerita pendek, dan juga kita mampu untuk menganalisis di dalam teks cerita pendek tersebut. Ya, baik anak-anak, buku yang sudah Ibu berikan tadi terkait dengan kumpulan cerita pendek, silakan kalian buka cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, baik. Kalau sudah, Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang bernama Lecture, yaitu Learn and Cerpen. Nanti untuk teknis dari permainan ini yaitu nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian jawab. Jadi nanti kalian menggunakan kenapa ya? Ya. Ya, nanti perwakilannya bisa maju dan ngocok dadu, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti ketika kalian mampu menjawab pertanyaan ini akan mendapat skor 100, kalau mendekati benar 50, dan kalau salah 0. Kemudian nanti kalau kalian bisa naik tangga akan mendapat nilai tambahan 10, dan kalau nanti turun atau terkena ular nanti mendapat nilai minus 5. Oke. Untuk perwakilannya Saudara Ulum, silakan maju. Ya, silakan ngecek dadunya lebih dahulu. Ya, mendapat nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ya, nomor 4 itu pertanyaannya itu ya, sebutkan struktur dari teks cerita pendek. Ya, Saudara Ulu bisa menjawab? Bisa? Ya. Apa struktur dari teks cerita pendek? Ya, benar. Jadi struktur teks cerita pendek itu ada abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Oke, selanjutnya dari perwakilan dari Mulyati, silakan maju nak. Ya, konsep tadinya terlebih dahulu. Ya, mendapatkan angka 1 ya. Ya, ini untuk angka 1 kita buka. Ya, sebutkan unsur membangun dari teks cerita pendek. Baik anak-anak, silakan untuk perwakilan
untuk maju. Silakan Ulum maju. Ya. Pertama kita konsep dari terlebih dahulu ya. Ya. Berapa? Angka 5. Mohon maaf, angka 4 ya. Angka 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Ulum mendapat soal yaitu sebutkan struktur dari teks cerita pendek. Jawabannya apa? Ya, benar. Benar ini anak-anak? Ya, benar. Jadi, struktur teks cerita pendek yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Ya, jadi tadi Ulum sudah menjawab dengan benar ya. Ulum mendapatkan skor 100 dan juga tadi saudara Hilda mendapatkan nilai 50 karena tadi menjawab untuk unsur-unsurnya itu kurang lengkap, menyebutkan unsur-unsurnya. Kemudian untuk Ananda Rizky tadi kurang tepat jawabannya. Jadi tema itu bukan pesan, tapi tema itu gagasan yang mendasari dari isi teks cerita. Dan tadi untuk Ananda Mulyati tadi kan bisa naik tangga mendapatkan tambahan skor 10 dan tadi untuk jawabannya benar ya 100, jadi mendapatkan poin 110. Kemudian untuk Pita tadi karena turun dari bulan ini mendapatkan minus 5, tapi karena tadi jawabannya benar 100, dia menjelaskan apa itu komplikasi, yaitu konflik atau mulai munculnya konflik. Nah, jadi untuk nilai 100 tadi dikurangi 5. Oke, jadi berdasarkan tadi sudah jelas ya bahwasanya untuk struktur teks cerpen itu ada abstrak, yaitu sinopsis cerita, jadi ringkasan dari cerita yang akan nanti diceritakan. Kemudian ada orientasi, yaitu pengenalan cerita, dikenalkan dulu tokoh-tokohnya dan cerita nanti akan disampaikan. Kemudian ada komplikasi, jadi konflik di sini tuh mulai ada konflik yang memuncak itu ada ketika di cerita itu ada. Kemudian ada evaluasi, jadi ada proses pemecahan masalahnya, jadi mengevaluasi dari adanya masalah tersebut. Kemudian ada resolusi, yaitu mulai menyelesaikan masalah, dan juga ada koda, yaitu akhir dari cerita tersebut. Kemudian tadi unsur-unsurnya benar ya, ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada latar, sudut pandang, amanah ya. Jadi tema itu tadi gagasan dari yang akan mendasari isi cerita. Kemudian ada amanat, yaitu pesannya ini disampaikan pengarang lewat karyanya. Kemudian ada sudut pandang, jadi ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kemudian tadi ada latar itu tempat, ada latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu, dan juga ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sudut pandang itu kemudian gaya bahasa atau majas ya. Jadi gaya bahasa ini dalam cerpen ada 2 fungsi. Yang pertama sebagai supaya pembaca itu menikmati cerita yang disampaikan oleh pengarang. Kemudian yang kedua itu dapat menikmati pula, dan juga tadi menikmati, merasakan, dan memahami apa yang disampaikan oleh pengarang. Ya, baik anak-anak, setelah tadi kalian mampu memecahkan masalah dari soal-soal yang sudah ibu berikan ya tadi dari permainan ini, dari media ular tangga atau rancer ini. Sekarang ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ya. Ibu sesuaikan dengan absen saja ya. Jadi untuk absen 1 sampai 8 itu kelompok 1, dan nanti untuk absen terusnya mengikuti ya. Nanti kelompok 2, 3, dan 4, 5. Baik, untuk kelompok 1 sampai 8 ya. Silakan duduk sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, 4, dan juga 5. Baik anak-anak, silakan kalian analisis teks cerpen Robohnya Surau Kami bersama kelompok kalian. Dianalisis berdasarkan struktur dan juga unsur pembangun. Silakan ibu beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada yang sulit? Baik,
silakan nanti disesuaikan. Tadi kan untuk unsurnya ada tema dan lain sebagainya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada yang belum paham? Bagus. Kalau sudah paham silakan kerjakan ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Baik. Sekarang silakan untuk per kelompoknya maju ya. Nanti kalian mempresentasikan jawaban kalian terkait dengan analisis cerpen tadi. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, dari pemaparan kelompok 1 tadi, bagaimana yang lainnya? Apakah benar? Ya, benar ya. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan temanya, unsur-unsurnya, dan juga struktur, dan juga unsurnya sudah benar ya. Baik, sekarang kelompok 2 ya. Apakah ada tanggapan lagi? Oh iya, benar. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah maju dan semuanya menjawab dengan benar sesuai dengan struktur dan juga unsur dari teks cerita pendek. Tadi materi sudah selesai dan sudah maju. Jadi rangkuman dari kesimpulan dari materi kali ini itu tadi untuk strukturnya apa saja? Ya benar, struktur teks cerita pendek itu ada abstrak, ada orientasi, ada komunikasi, ada evaluasi, resolusi, dan juga ada koda. Kemudian untuk unsur-unsur dari teks, unsur pembangun dari teks cerita pendek ini tadi benar ya, ada tema, ada alur, ada latar atau setting, ada sudut pandang, amanat, gaya bahasa. Baik, itu rangkuman dari Ibu. Itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak? Baik, berarti kalian sudah paham ya. Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi sudah kita pelajari. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan dulu sampaikan materi yang sudah dipelajari. Ya, terima kasih. Kita beri apresiasi untuk ulum yang sudah berani maju untuk memaparkan simpulan dari materi tadi. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran yang telah kita lalui tadi. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat tentunya ya. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya nanti di rumah, di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya nanti silakan kalian baca kumpulan buku teks cerita cerpen tadi. Silakan untuk individu memilih ya, bebas judulnya apa yang tertera di buku. Kemudian nanti dicari pernyataan umum dan juga langkah-langkah ataupun nanti tadi ya terkait dengan analisis struktur dan juga unsur dari teks cerita pendek yang telah kalian pilih. Jadi anak-anak, kalian harus rajin membaca ya, tentunya karena membaca adalah bagian sangat penting dari kita. Baik, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang dan sangat kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.